Baik pemirsa dan peserta FGD DPRD Jawa Tengah, Anda masih menyimak tema antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Lebaran. Dan masih bersama saya ada Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Pak Bondan Maruto Hening, dan Kepala Dinas Perdagangan, ini sebetulnya singkatannya panjang nih Pak Heru Cahyono, dan di virtual sana masih ada Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Bambang Kusrianto. Bicara antisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok, tentu saat ini dari tadi sudah beberapa kali kita bahas, tidak lepas dari tingginya harga minyak goreng. Nah, kita mencoba mendalami kembali terkait minyak goreng ini. Ini masih belum sampai titik akhir di Lebaran, Pak. Kalau boleh kita tarik garis akhirnya di Lebaran, Pak, atau Lebaran plus 7 barangkali ya biasanya harga tinggi itu. Dari Dinas Perdagangan ini, apa sih Pak antisipasi atau upaya yang akan dilakukan? Tentu menjelang Lebaran ini harga minyak goreng nanti pasti akan naik lagi. Seandainya naik terus itu Pak, upayanya yang dilakukan apa ini Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau melihat perkembangan pasar sih, harga 25.000 ini sudah mentok ya. Makanya dari pemerintah ini menggelontorkan untuk operasi pasar kaitannya dengan yang minyak curah. Ini minyak curah juga membantu para konsumen, apalagi yang jualan gorengan itu ya, dan masyarakat juga, pada masyarakat sekitarnya ini juga banyak yang memanfaatkan dari minyak curah. Nah ini mulai besok itu kita dapat operasi pasar minyak goreng itu per pasar 7 ton, ya satu tangki ini. Kemarin sudah kita setor ke beberapa pasar, ada di Mbabatan, juga Bandarjo sudah. Ini nanti akan kita sebar ke semua pasar, karena kemarin dari distributor berapapun yang kita minta siap dia menyalurkan. Langsung lewat tangki kepada pedagang dan juga bisa dari konsumen langsung, kan gitu. Dengan harga, makanya untuk mengantisipasi minyak yang kemasan jadi naik tinggi, dari pemerintah itu tadi membatasi dari minyak goreng yang curah, sehingga kita harapkan minyak goreng yang kemasan tidak akan mengalami kenaikan lagi, tetap bertengger pada harga sekitar 24. Ini aja sudah turun 24.000, kemarin awal 25.000 sudah turun 1.000 ini yang minyak goreng kemasan ini. Tapi yang curah memang dikendalikan oleh pemerintah harga 14 sampai 15.000. Baik Pak, teman-teman peserta ini tentu mempunyai dinamika tersendiri di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk produksi ya, karena di sini teman-teman UMKM, terutama UMKM yang dari sektor makanan dan minuman ya. Nanti kita akan eksplor ke teman-teman peserta bagaimana dinamika yang terjadi dan apa betul tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, apakah harganya bisa tertahan seperti itu, stoknya juga cukup dan sebagainya. Nanti kita mintakan pendapatnya. Mungkin ke Pak Bondan ini, Pak Bondan. Berdasarkan pengamatan DPRD, Pak, di Kabupaten Semarang ini jenis-jenis kebutuhan pokok apa sih yang rawan untuk naik setiap tahunnya, Pak Bondan? Kalau pada tahun-tahun biasa yang normal, itu kenaikannya ya hampir sama lah semua daerah, Mas. Ada beras, gula, minyak, dan bahan pokok yang lain. Tetapi seperti yang tadi disampaikan Pak Heru bahwa kenaikannya dalam batas kewajaran. Dan masyarakat juga menerima itu karena hanya pada momen-momen tertentu saja. Nah, memang yang luar biasa ini dan yang sangat tidak bisa diprediksi adalah yang minyak ini. Ya semoga yang disampaikan Pak Heru tadi bahwa minyak kemasan itu akan bertahan di sekitar 24 dan 25.000, kemudian minyak curah itu HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar 14.000 per liter, itu ketersediaan barangnya ada. Sehingga ada pilihan yang akan disajikan
bahwa kalau memang minyak kemasan itu harganya tinggi ya silakan untuk alternatif ke minyak curah sehingga masyarakat masih bisa menjangkau itu. Itu Mas. Iya. Kalau bicara beras nih Pak, ini juga sangat mutlak dibutuhkan ya. Beras itu kita sekarang banyak masyarakat yang menggemari beras premium Pak. Ya kan. Nah di Kabupaten Semarang ini juga salah satu daerah yang produksi berasnya cukup tinggi juga. Walaupun tidak bisa dikatakan sebagai sentra beras utama Jawa Tengah ya. Berdasarkan pantauan DPRD lagi ini. Para petani kita saat ini apakah ada yang mengarah ini Pak ke beras premium, merubah beras yang dihasilkan itu Pak di pasar? Silakan Pak. Ya, sebetulnya kalau komoditas pertanian di Kabupaten Semarang ini cukup lengkap menurut saya. Bahkan ada juga yang sudah mulai menanam beras dengan varietas yang unggul, organik lagi. Tetapi justru saya baru dengar ini sekitar 2 bulan yang lalu. Jadi kita sendiri malah tidak tahu bahwa petani kita di daerah Kecamatan Susuan sana sudah menanam itu. Tetapi, nah ini yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat dan ini menjadi salah satu program yang mestinya menjadi prioritas untuk Dinas Pertanian bahwa komoditas pertanian kita itu sangat beragam. Beras kita itu macam-macam, Banyu Biru itu menyediakan tanamannya padi bagus-bagus. Daerah Susuan, kemudian Kaliwungu itu juga bagus-bagus. Sebagian dari Bergas itu juga masih bagus. Nah ini yang harus kita pertahankan itu Mas. Dan harus ada sosialisasi, mestinya memang kita sebaiknya membeli dari petani kita sendiri. Tidak perlu kita ke petani-petani yang lain selama stok itu masih tersedia yang dihasilkan oleh petani-petani kita. Itu Mas. Oke, kalau Pak Heru ini, harga daging dan tepung sekarang bagaimana Pak? Stabilkah atau mengalami koreksi juga Pak? Ini untuk posisi harga daging ini memang dari bulan Maret sampai April masih stabil ini ya. Ayam ini juga masih stabil. Jadi kenaikannya tidak begitu tinggi ya. Seperti juga telur ini sekitar 23.000 ini telur, jadi kenaikannya cuma Rp500 saja ini. Juga ayam kampung ini 46.000, tapi kenaikannya cuma sekitar 55, enggak sampai 5.000, sekitar 500 sampai 1.000-an ini. Itu Mas, untuk daging memang kita memang ada di beberapa wilayah untuk pemasok daging ya. Di kita ini untuk daging sapi juga ada di wilayah Kabupaten Semarang sendiri, juga di wilayah Salatiga juga ini. Untuk daging sapi yang ada di yang dijual di pasaran di Kabupaten Semarang ini. Pak, untuk daging itu kan di sekitar kita ya, kalau nggak salah di tetangga ya, saya tidak sebutkan daerahnya. Ya, itu terkenal dengan banyak hasil daging gelonggongannya Pak. Nah ini kan banyak dikeluhkan oleh masyarakat sebetulnya. Apa yang dilakukan Pemkab Kabupaten Semarang ya, Pemkab Semarang untuk ini Pak mengantisipasi peredaran daging gelonggongan? Ya, alhamdulillah untuk Kabupaten Semarang ini dari dinas terkait pertanian juga sering melaksanakan pengecekan ke RPK, rumah potong hewan ya. Ya kita ada 3 titik itu. Alhamdulillah untuk saat ini untuk yang dikeluarkan masyarakat untuk daging gelonggong nggak ada, yang di pasaran nggak ada. Jadi memang ini juga selalu merasakan di saat-saat menjelang Lebaran, tapi ini alhamdulillah sampai saat ini untuk peredaran daging gelonggong terutama sapi ini nggak ada di pasaran di beberapa pasar ini. Itu. Baik Pak. Kalau tadi sudah beberapa komoditas kebutuhan pokok sudah disampaikan, bagaimana dengan telur Pak?
telur ini Kabupaten Semarang juga salah satu sentra ya Pak. Ini telur ayam khususnya, apakah harganya sampai sekarang masih terkendali atau ada kecenderungan sudah mulai naik ini Pak? Mungkin ini nanti dikonfirmasi teman-teman pelaku UMKM ya. Silakan Pak Heru. Oke, untuk harga telur karena kita juga banyak pemasok telur ya, terutama di Getasan itu di arah Daring itu banyak yang untuk ternak telur unggas itu. Untuk harga telur di sini perkembangan dari bulan Maret sampai April ini enggak mengalami kenaikan yang signifikan ya. Harga sekarang sekitar 23 ya, 23.750. Jadi dari bulan Maret ke April ini malah mengalami penurunan ini. Malah mengalami penurunan sekitar Rp500. Jadi kayaknya telur dan beberapa komoditas yang lain ini masih stabil saat ini. Namun demikian tentu kita akan selalu waspada, antisipasi apabila terjadi kenaikan, terutama nanti di Dinas Perdagangan ini yang harus selalu waspada untuk mengambil langkah-langkah strategis dan tentu didukung dari DPRD Kabupaten Semarang ya. Baik pemirsa FGD DPRD Jawa Tengah dan para peserta yang saya hormati, kita lagi-lagi harus break nanti menuju segmen yang terakhir. Dipersilakan menyiapkan pertanyaan yang barangkali dialami oleh teman-teman pelaku UMKM di dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran ini. Jangan kemana-mana, tetap di FGD DPRD Provinsi Jawa Tengah.